Kita akan berbicara tentang sesuatu yang sering dirasakan tapi jarang diungkapkan secara langsung, yaitu insecurity laki-laki, terutama hubungannya dengan keuangan. Ini adalah topik yang penting bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk mereka yang ada di sekitarnya, pasangan, keluarga, dan bahkan teman-teman mereka. Mengapa banyak laki-laki merasa harus mapan secara finansial sebelum bisa memulai hubungan serius? Apakah ini tuntutan masyarakat atau mungkin sebuah kebutuhan biologis? Mari kita bahas bersama. Bagian 1. Akar insecurity finansial laki-laki. Mari kita mulai dari dasarnya. Menurut teori Maslow Hierarchy of Needs, kebutuhan dasar manusia terbagi jadi 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, dan rasa memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri. Untuk laki-laki terutama, kebutuhan akan rasa aman sering dikaitkan dengan kestabilan finansial. Jika kebutuhan ini belum terpenuhi, sulit bagi mereka untuk naik ke tingkatan berikutnya, yaitu membangun hubungan emosional yang sehat. Tapi kenapa begitu? Peran tradisional dan harapan sosial. Masyarakat sering menanamkan ide bahwa laki-laki harus menjadi penyedia. Sejak kecil, banyak laki-laki diajarkan bahwa nilai mereka itu diukur dari kemampuan mereka untuk menjaga keluarga, memastikan pasangan mereka merasa aman, dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ketika hal ini belum tercapai, muncul rasa tidak cukup, rasa kurang layak. Biologi dan evolusi. Dari perspektif evolusi, laki-laki yang mampu menyediakan sumber daya dianggap lebih menarik sebagai pasangan. Ini bukan sekedar stereotip modern, tetapi pola yang sudah ada sejak zaman purba. Dalam psikologi evolusi misalnya, teori ini dikenal sebagai parental investment theory, yang menjelaskan bagaimana individu memilih pasangan berdasarkan kemampuan untuk mendukung keturunan di masa depan. Bagian 2. Efek insecurity finansial pada hubungan laki-laki. Jika insecurity finansial ini tidak dikelola, ia dapat mempengaruhi hubungan laki-laki dengan berbagai cara. Pertama, rasa tidak percaya diri. Seorang laki-laki yang merasa dirinya belum mapan sering merasa kurang percaya diri. Akibatnya, ia mungkin sulit untuk membuka diri kepada pasangan. Bahkan rasa cemas jika pasangannya mengetahui kondisi keuangannya yang sebenarnya. Kedua, kecenderungan menunda hubungan. Banyak laki-laki memilih untuk menunda jatuh cinta, menikah, atau membangun keluarga hingga mereka merasa stabil secara finansial. Hal ini sering menyebabkan rasa kesepian atau tekanan dari keluarga yang bertanya-tanya kapan mereka akan serius di dalam hubungan. Kemudian 3 adalah kehilangan fokus. Ironisnya, terlalu terobsesi untuk mencapai kestabilan finansial sering membuat laki-laki kehilangan keseimbangan hidupnya. Mereka mungkin bekerja terlalu keras, melupakan kebutuhan emosional mereka sendiri, dan akhirnya merasa hampa meskipun secara materi sudah tercapai. Bagian 3. Langkah praktis untuk mengatasi insecurity finansial laki-laki. Sekarang mari kita bahas langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk mulai dari hari ini. Karena memahami masalah saja nggak cukup, kamu juga perlu tindakan nyata untuk mengatasinya. 1. Buatlah perencanaan keuangan yang jelas. Insecurity finansial seringkali datang dari rasa tidak pasti. Untuk itu penting untuk kita membuat rencana keuangan yang jelas. Pertama, coba catat pemasukan dan pengeluaran. Mulai dengan mencatat semua pengeluaran kamu setiap bulan, dan dari sini kamu bisa melihat kebocoran keuangan yang tidak kamu perlukan. Kedua, buatlah tujuan keuanganmu. Tentukan tujuan spesifik seperti melunasi utang, memiliki tabungan darurat 3-6 bulan gaji, atau memulai investasi kecil-kecilan. Kemudian gunakanlah metode 50-30-20. Cobalah untuk alokasikan 50% penghasilan untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Kedua, tingkatkanlah kemampuan kamu. Jika kamu merasa penghasilan kamu belum cukup, mungkin saatnya untuk mengupgrade keterampilan kamu. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah coba belajar keterampilan baru. Cobalah belajar keterampilan yang sedang diminati seperti digital marketing, data analysis, atau coding. Platform seperti Coursera, Udemy, atau YouTube bisa jadi tempat yang bagus untuk kamu mulai. Kemudian cobalah cari sumber pendapatan tambahan. Timbangkan pekerjaan sampingan atau freelance yang sesuai dengan minat kamu. Ini juga bisa membantu kamu mengasah keterampilan kamu yang baru. Ketiga, kelolalah mindset kamu. Selain tindakan nyata, cara kamu berpikir juga memainkan peran besar. Jadi kamu bisa latih rasa syukur kamu, jadi alih-alih fokus pada apa yang belum kamu miliki, coba renungkan apa yang sudah kamu capai sejauh ini. Latih diri kamu untuk bersyukur setiap hari, bahkan untuk hal-hal yang kecil. Dan jangan lupa tetap realistis, jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain, fokus pada perjalanan kamu sendiri. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing untuk mencapai kesuksesan. Keempat, bangunlah hubungan yang sehat. Jangan ragu untuk membangun hubungan meskipun kamu belum merasa mapan. Tapi ingat, hubungan yang sehat adalah hubungan di mana kedua pihak saling mendukung. Jadi kamu bisa coba untuk jujur pada pasanganmu. Jika kamu sedang dalam proses memperbaiki kondisi finansialmu misalnya, komunikasikan hal ini secara terbuka. Pasangan yang tepat akan mendukung kamu, bukan menuntut hal-hal yang di luar kemampuan kamu. Kamu juga bisa libatkan pasangan dalam proses tersebut.
Ketika kamu melibatkan pasangan kamu dalam perjalananmu, kamu tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih dalam, tetapi juga memotivasi diri sendiri untuk terus berkembang. Yang kelima adalah kelolalah stres kamu dengan bijak. Apalagi ketika berbicara tentang keuangan, stres seringkali menjadi hal yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme pengelolaan stres yang baik. Yang bisa kamu lakukan adalah cobalah olahraga secara rutin. Aktivitas fisik dapat membantu kamu mengurangi kecemasan dan meningkatkan fokus kamu. Praktekkan mindfulness atau meditasi juga. Sisihkan waktu setidaknya 5-10 menit setiap hari untuk melatih mindfulness. Ini membantu kamu tetap tenang dalam menghadapi tekanan. Dan sholat juga tentunya. Kemudian cobalah untuk mencari dukungan. Jangan takut untuk berbicara dengan teman, keluarga, atau bahkan konselor jika kamu merasa kewalahan. Tidak ada salahnya kita meminta bantuan. Bagian 4, menjawab pertanyaan penting. Sekarang mungkin muncul pertanyaan, apakah laki-laki benar harus mapan sebelum jatuh cinta? Memang jawabannya tidak sederhana, yang jelas mapan secara finansial memberi rasa aman baik untuk diri sendiri maupun pasangan. Tetapi cinta sejati tidak menunggu sempurna. Sebaliknya, cinta adalah perjalanan bersama. Tempat di mana dua individu tumbuh bersama, saling mendukung, dan membantu mencapai potensi terbaik mereka berdua. Pada akhirnya, insecurity itu manusiawi. Tidak apa-apa untuk merasa takut atau belum cukup. Yang penting adalah bagaimana kamu menghadapi rasa itu. Apakah kamu membiarkannya menahan kamu, atau kamu menjadikannya bahan bakar untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kamu? Itu pilihan. Kalau video ini kamu rasa menginspirasi dan bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Kolom komentar selalu terbuka untuk kita diskusi. Dan sebelum menutup video ini, saya mau mempromosikan buku saya. Ini adalah buku kumpulan puisi, yang isinya adalah pergolakan antara rasio dan emosi. Yang salah satunya adalah insecurity laki-laki di finansial. Untuk teman-teman yang berminat, bisa cek Instagram saya. Link di description. Oke, gitu aja.